teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun suara saya masih suara hidungnya mampet. Dan kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik. Mudah-mudahan kali ini bahan yang saya siapkan bisa menghibur kita semua sebagai santapan politik kaki lima. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya kan. Dan jangan lupa dudul tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada konten baru dari channel ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan santapan-santapan berikut. Ya, yang pertama dari Putri Chandra Dinata. Dia menulis, perkara delik aduan apa bisa diwakilkan? Menurut pasal 220 KUHP, harus presiden sendiri yang melaporkan. Kemudian ada tagar Save Rocky Gerung. Nah, ini teman-teman sekarang sedang rame ini. Bang Rocky Gerung, Profesor Roger ya, Rocky Gerung sedang dilaporkan oleh para cebong ya, dilaporkan oleh para buzzer-buzzer istana ke Bareskrim. Ya, akibat Profesor Rocky Gerung menyebut Mukidi tolol. Padahal ucapan seperti itu udah sering kali beliau sampaikan ya. Kalau nggak dungu ya tolol ya. Dan kali ini cebong-cebong yang kurang kerjaan itu melaporkan beliau ke Bareskrim. Kemudian Putri Chandra Dinata ini, karena ini merupakan suatu delik aduan ya, suatu perkara baru bisa diangkat jika ada yang mengadukan, itu namanya delik aduan. Pasal 220 KUHP harus yang merasa dihina, dalam hal ini adalah Mukidi sendiri. Dia disebut tolol itu merasa terhina enggak? Makanya dia harus melaporkan sendiri. Ya tentu karena dia sebagai seorang kepala negara bisa diwakilkan ke tim kuasa hukum, dalam hal ini bisa dari pihak Kejaksaan Agung atau dari staf beliau lah, staf hukum beliau lah ya. Tapi bukan basar-basar atau cebong-cebong itu ya, tidak sesuai dengan pasal 220. Oke teman-teman, mudah-mudahan Profesor Rocky Gerung selamat, tidak ada suatu apapun. Berikutnya dari Wan Al Ibrahim Stan Salara. Beliau menulis pernyataan Yusuf Kalla JK, mantan Wapres, modal jadi ketua Golkar 600M ya. Hampir semua partai begitu ya. Ngeri. Bayangkan berapa duit untuk capres? 5 triliun sampai 10 triliunan. Wah, luar biasa ini apa yang ditulis oleh Pak Wan Al Ibrahim Stan Salara. Ini kaitannya dengan upaya Menteri segala urusan itu, Mensaurus itu ya, Opung LBP itu yang ada niatan untuk mendongkel siapa ketua umum Golkar itu yang sekarang sedang diudak-udik ya. Kabarnya dia ingin menguasai Golkar ya. Menurut Yusuf Kalla, modal jadi ketua umum Golkar itu 600M. Mungkin tidak Opung sendiri yang menyediakan uang segitu, walaupun dia punya, dia kaya. Bisa aja dari Cukong. Atau juga kalau disebut ini untuk nyapres berapa modalnya? 5-10 triliun. Enggak mungkin kalau misalnya Bang Anies Baswedan misalnya menyiapkan uang segitu. Atau dulu Mukidi 2 kali periode itu. Yang menyiapkan ya Cukong-Cukong itu. Apa tujuan mereka? Ya ada balasan politik tentunya ya. Kebijakan-kebijakan yang kemudian harus sesuai dengan keinginan para cukong-cukong yang memodali orang untuk nyapres ya. Bahkan untuk menjadi ketua umum parpol saja modalnya 600M ya, sudah setengah triliun lebih. Edan betul ini ya, betul-betul edan ya. Berikutnya dari Lukman Adrian, ini biar priai Jogja nih, rumahnya di Kota Gede nih. Pak Lukman Adrian ya, beliau membuat status pendek statement dari Anies Baswedan. Dalam salah satu pidatonya Anies Baswedan mengatakan tidak akan pernah ada lagi menteri segala urusan ya. Tentu ini Bang Anies menyitir apa yang selama ini terjadi pada era Mukidi 2 periode. Ada sosok yang namanya LBP itu ya.
jenderal yang katanya ketika terjun terjun payung ya terkencing-kencing karena ketakutan ya, tapi akhirnya jadi jenderal juga dan bahkan kemudian diangkat menjadi menteri Saurus ya, menteri segala urusan ya, yang bahkan katanya juga the real president ya, karena yang mengatur urusan negara ini sesungguhnya bukan Mukidi tetapi LBP. Maka kemudian Anies Baswedan mengatakan jika dia nanti jadi presiden tidak akan pernah ada lagi menteri segala urusan, karena ini tentunya tidak patut ya, tidak tepat ya. Bagaimana seorang menteri bisa mengurusi segala urusan ya, tidak akan pernah terjadi lagi. Berikut masih dari Pak Lukman Adrian ya, masih menyinggung nama Opung ini ya, dari Korea Utara ini. LBP berupaya rebut Golkar karena sangat takut dihabisi rakyat ketika Jokowi lengser. Jadi Pak Lukman Adrian ini ingin mengatakan bahwa si menteri segala urusan ini saking banyak dosanya ya, saking banyak kesalahannya, kerakusannya, kezolimannya, maka ketika kekuasaan Mukidi tinggal beberapa saat lagi ya kan, khawatir kalau nanti penerus Mukidi kalah dalam pilpres ya, atas izin Tuhan mudah-mudahan, LBP ini ketakutan. Maka salah satu modus atau cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan menjadi ketua umum partai. Kebetulan ini partai tua ini, partai Golkar ini partai sejak zaman Pak Harto ya, ingin merebut dari siapa itu, aduh kalau saya baju blank itu, si apa namanya, Menteri Koordinator Ekonomi itu, saya lagi blank, saya sampai lupa namanya. Berikutnya dari Bang Radar Tribaskoro ya, ini ya lagi-lagi bukan suatu kebetulan ya, masih menyinggung manuver LBP ya. Bang Radar menulis, gila saja mau bikin munaslup kurang 7 bulan pemilu. Pasti bukan supaya partainya menang, tapi pengen nyopet. Rejim kok isinya tukang copet doang, RTB ya, Radar Tribaskoro. Kenapa disebut isinya tukang copet doang? Karena yang pertama Muldoko pengen nyopet Partai Demokrat ya kan, yang dia bukan kader, bukan pendiri. Nah, sekarang LBP pengen nyopet Partai Golkar ya, pengen jadi ketua umum. Ya tentu semuanya itu tadi manuver-manuver politik ya, niatnya bukan untuk membesarkan partai, tapi untuk kalau Muldoko supaya apa namanya menjegal pencapresan Anies Baswedan, kalau LBP tadi disebut oleh Pak Lukman Adrian untuk menyelamatkan diri manakala Mukidi lengser nanti. Memang kurang ngajar betul orang-orang ini teman-teman ya. Berikutnya masih dari Bang Radar Tribaskoro, aktivis ITB ini. Tempo dulu ya, zaman saya masih kuliah, normalnya partai yang diobok-obok akan ngamuk. Kalau ketumnya dibongkar-bongkar dosanya, maka bongkar juga dosa rejim. Takut apa? Jokowi dan LBP itu punya apa? Ya, jadi mestinya ya jajaran Golkar itu marah ya, karena posisi ketua umumnya diobok-obok ya, dicari-cari kesalahannya. Jadi mumpung dia sebagai bagian dari partai koalisi, kalau ketuanya mau didongkel, ya mudah saja seharusnya ya. Mereka kan tahu kebusukan partai yang berkuasa, di mana mereka menjadi bagian dari koalisi. Jadi ya seharusnya begitu saja, bongkar saja kebobrokan LBP, kebobrokan Mukidi. Ya, ini saran dari Bang Radar Tribaskoro ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua. Santapan politik kaki lima ya. Tentu meskipun kelasnya kaki lima, tetapi bisa menjadi satu cara kita untuk tetap menjaga kewarasan akal sehat kita di dalam menghadapi negeri kita yang carut marut ini. Mudah-mudahan ke depan negeri kita tetap eksis ya, tetap berdaulat, tidak sampai kemudian dikuasai oleh kekuatan asing ataupun asing ya.
Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, saya ingatkan, ayo subscribe, mumpung subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.